Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fikri Fadilah. Saya di sini mewakili kelompok 3, kelompok dari mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan, Universitas Indraprasta PGRI atau yang biasa disebut Unindra. Kelompok 3 ini terdiri dari saya sendiri, yaitu ada Muhammad Iqbal dan juga ada Dian Kurniawan. Saya di sini mewakili kelompok saya untuk memaparkan materi kelompok saya yang dapat tugasnya, yaitu materi tentang algoritma jaringan Hopfield Discrete. Berikut ini merupakan poster dari materi kami. Silakan Anda lihat, kalau misalkan kurang jelas bisa di pause. Oke, kemudian selanjutnya saya akan meneruskan kepada sesi penjelasan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan ya atau menjelaskan dari materi ini. Jaringan Hopfield ini sendiri dikembangkan oleh John Hopfield, seorang ahli fisika dan pemenang Nobel di tahun 1982. Jaringan Hopfield ini mampu menyimpan atau mengingat suatu informasi yang telah diberikan, maksudnya yang telah diinput gitu ya, dan mampu nampilin ulang, maksudnya menampilkan kembali informasi tersebut apabila diperlukan. Ya jatuhnya jaringan Hopfield ini mirip ya cara kerjanya dengan otak manusia. Otak manusia itu sama, akan mengingat sesuatu hal yang pernah dilihat atau dilakukan dan kemudian akan bisa di outputkan kembali gitu dari kata-kata atau dari gerakan gitu. Atau dengan kata lain, jaringan Hopfield ini memiliki sifat asosiatif memori yang bekerja seperti otak manusia. Oke, selanjutnya jaringan Hopfield ini sendiri merupakan jaringan syaraf tiruan yang bentuk pelatihannya itu bentuknya tak terbimbing, atau dengan bahasa istilahnya dalam bahasa Inggris adalah unsupervised learning. Bentuk neuron atau jaringan dari jaringan Hopfield itu sendiri adalah dalam bentuk fully connected. Bisa dilihat gambar yang udah ada di sini. Fully connected itu arti dalam bahasa Indonesia ya ini ya, setiap node-nodenya, kalau node itu maksud yang saya bilang adalah ini node gitu ya. Node ini terhubung dengan satu sama lainnya gitu ya. Tetapi node-node ini tidak terhubung dengan dirinya sendiri gitu ya, enggak seperti ini. Nah, node-node ini adalah input value-nya gitu. Input value. Nah, sama seperti jaringan-jaringan lainnya, setiap input value yang mengarah ke suatu node lainnya atau suatu layer lainnya itu mempunyai weight atau bobot ya. Weight sama dengan bobot. Nah, kemudian keluaran atau output dari setiap neuron memberikan input ke neuron lainnya ya. Berarti yang seperti ini, dari input value ke sini dia akan memberikan keluaran, misalkan dari sini di input dari sini kan jadi output ya, langsung dikasih ke sini sebagai input. Lalu misalkan dari sini diolah lagi menjadi output ke misalkan ke sini gitu, seperti itu, ke neuron lainnya pada lapisan yang sama, sehingga jaringan ini bersifat rekursif. Lalu kemudian karena gambarnya seperti ini ya, bentuk neuronnya seperti ini, maka bentuk bobotnya itu berbentuk vektor W. Apabila saya gambarkan seperti ini, weight sama dengan vektor weight ya. Di sini bentuknya 0. Kalau misalkan dia diagonalnya dia 0 gitu ya. Oh. Nah, di sini ada misalkan W12, W13, W21, W23 gitu ya. Terus ada W31,
W32, terus ada W, misalkan ini saya seterusnya ya, sampai WIJ, terus WIJ, terus sampai WIJ juga, WIJ gitu. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kita coba lihat di sini. Input node pertama misalkan dia node 1 gitu ya. Node 1. Terus di sini node 2. Kan mereka mempunyai masing-masing garis ya ke node-node lainnya. Nah, kalau dia adalah node 1 dan dia mengarah ke mana gitu ya. Nah, maka berarti ya input diagonal yang pertamanya ini ya 0 gitu ya, karena dia nggak ke dirinya sendiri gitu. Terus misalkan W12 nya dia ke sini gitu. Nah, ya udah berarti dia bisa memberikan input value ke node sini dengan bobot ini gitu. Lalu kemudian misalkan W13 nya ini gitu ya. Ya udah sama seperti itu gitu. Nah, kemudian misalkan dari sini node keduanya yang ini gitu ya. Node keduanya. Nah, oke, node kedua, node 2 ke node 1 kan dia W21. Ya udah dia punya bobot. Nah, kalau misalkan dia sendiri W2 ke 2 gitu. Ya udah dia nggak ada bobot, jadi di sini diagonalnya 0 gitu. Begitu maksudnya. Kenapa kita bisa mendapatkan bobot berbentuk vektor seperti ini, teman-teman. Nah, oke, ini selanjutnya. Jika kita melakukan dengan istilah matematisnya, bentuknya adalah seperti ini. WJI itu akan bernilai 0 jika I sama dengan J gitu ya. I sama dengan J. Maksudnya ini I1 dan J1 gitu ya. Ini I2 dan J2, I3 dan J3 gitu ya. Dan bobot simetris, maksudnya dari bobot simetris utama gini ya. Dia simetrikal ke sini gitu. Itu nilainya akan 0. Kemudian WIJ sama dengan WJI, di mana atau jika I tidak sama dengan J. Contohnya seperti ini. Ini kan ada W12 ya, terus ada W21 gitu. Ya kan I-nya 1, J-nya 2. Di sini J-nya 1, I-nya 2 gitu. Nah, berarti W21 sama dengan W12. Seterusnya W31 sama dengan W13 gitu, teman-teman. Itu nilainya akan sama. Dan kemudian di sini ada rumus net ya. Di sini saya tuliskan rumus net untuk net J-nya ya. Itu adalah sigma I bobot JI dikali VI. Berarti ya nanti misalkan net ini nanti kita nyarinya per ini ya, per vektor yang tadi. Misalkan tadi kan ada vektor begini. Nah, per ininya gitu, per angkanya gitu ya. JI-nya berapa? Lalu kemudian fungsi aktivasinya itu menggunakan fungsi energi Lyapunov, yaitu sebuah fungsi terbatas yang dan menurun untuk mendapatkan kestabilan pada aktivitasnya, di mana Y atau sama dengan F net gitu ya. Sama dengan dia ada di percabangan. Kalau misalkan dia outputnya 1, jika net ini, nilai net lebih dari nilai batas ambang gitu atau theta, lalu dia 0 jika net
kurang dari atau sama dengan nilai teta itu tersebut atau nilai batas ambang itu sendiri. Oke, kemudian kita coba contoh kasusnya langsung. Di sini ada sebuah contoh soal, yaitu terdapat dua buah pola yang ingin dikenali. Ada dua. Pola A itu bentuknya adalah 1 0 1 0 1 0, dan pola B itu ada 0 1 0 1 0 1. Di sini ada berapa item? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 item juga. Di sini juga ada 6 item. Dengan batas ambang atau threshold adalah 0 dan vektor bobot W adalah sebagai berikut. Dia bentuknya seperti ini. Ini bentuk vektornya adalah 6 kali 6. Lalu bentuk penyelesaiannya adalah seperti ini, teman-teman. Kita masuk ke bentuk tabelnya aja ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, jadi setiap pola itu dicari per nodenya gitu. Node 1 itu gimana? Node 1 ini adalah pola A. Misalkan dicari aktivasi pola A nya dulu. Pola A bentuk ininya dikalikan dengan vektornya ini, bentuk kali vektor yang titik ya, yaitu horizontal dikali vertikal gitu ya, vertikal ini yang ke bawah ini. Jadi bentuknya adalah 10 10 10 dikali dengan 0 min 2 2 min 2 2 min 2. Kemudian ini yang satu ini dikalikan dengan 0 yang atas sesuai dengan urutan ya. 0 yang kedua dikali dengan urutan yang kedua, 3 ini gitu, dan seterusnya. Kemudian dapatlah hasil seperti ini, 0 1 0 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0, yang kemudian hasilnya 4. Nah, karena fungsi aktivasinya adalah 1 jika lebih dari angka batas ambang, kan batas ambangnya itu adalah 0. 4 itu kan lebih dari 0, maka fungsi aktivasinya adalah 1 gitu ya. Lalu kemudian kita pindah lagi ke node kedua gitu ya. Node kedua sama pola A juga, selesai nih ya, sampai node selesai gitu, sampai node habis. Ini dikali dengan node kedua. Node kedua itu apa? Ini dia berarti kolom kedua ya, ini kolom kedua. 1 0 1 0 1 0 kali 2 0 min 2 0 min 2 2 min 2 2 gitu. Nanti kalau dihitung-hitung kalian akan mendapat hasilnya begini, min 6. Kalau min 6 dia kan berarti kan kurang dari 0 ya, maka dia fungsi netnya seperti itu, teman-teman. Oke, ini bisa dilanjut. Nanti pola A itu akan mendapatkan outputnya adalah 1 0 1 0 1 0 gitu. Dan aktivasi pola B juga sama carinya ya. Dia kalau fungsi aktivasi pola B, dia ketemunya adalah 0 1 0 1 0 1 gitu, teman-teman. Sekian paparan penjelasan dari kelompok 3 yang diwakili oleh saya dengan materi jaringan hot field discrete. Semoga paparan yang saya sampaikan dan kami susun itu berguna dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.